Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegaslah orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat, mereka melihat orang yang begitu banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu mulai Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selesailah sudah rekoleksi yang dipimpin Romo-Romo, Romo Pras, Romo Novi, saya, Romo Marno, memimpin wilayah-wilayah yang berekoleksi. Betul, ini saya sudah 4 kali, karena wilayah saya 4, 8, 9, 10, 11, dan yang lainnya Romo Novi dan Romo Pras. Saya pun juga sudah 2 bulan yang lalu mungkin ini, dan akhirnya sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita mengadakan rekoleksi seperti itu? Agar tuntutan, perutusan, pewartaan para murid terjadi dalam diri kita. Karena ditegur oleh Yeskiel bahwa kita sering tidak menggembalakan domba. Yeremia yang menegur kita seperti domba yang tidak bergembala, domba tercerai-berai, domba tersesat kesana kemari, domba dibiarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang agak sulit menarik kembali orang-orang yang sudah pergi. Tapi akhirnya itu pasti kembali, karena mereka menginginkan sakramen-sakramen. Kalau mau meninggal, tidak ada di tempat-tempat yang lain, hanya dalam gereja Katolik. Kalau sakit, hanya gereja Katolik. Kalau doa-doa bagaimana? Hanya gereja Katolik. Mereka hanya doa selesai, sekali selesai. Bapak, Ibu, akhirnya mereka sadar bahwa harus kembali ke gereja Katolik. Dan memang dalam rekoleksi itu, pertemuan yang dipentingkan adalah persatuan. Orang berkumpul, inilah yang dipentingkan. Berkumpul lalu bersenang-senang, guyon macam-macam, makan bersama-sama, tidur bersama-sama, guyon lalu sampai tidak tidur. Wah, pagi hari misa ngantuk, karena tidak tidur. Tapi ada yang melek, rotok dipaksa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tapi senang. Kalau diminta untuk 1 bulan sekali seperti itu, wah, mereka
1 bulan sekali, ayo, semangat. Karena gratis, gratisnya ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, lepas dari itu kita harus sadar bahwa salah satu tugas kita menyatukan, menggerakkan. Kalau kita tidak menyatu, misalnya di dalam ekaristi seperti ini, tidak menyatu, kita kehilangan momen penting di sini. Tidak bersatu dengan saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita sendiri-sendiri. Ada yang kulaan khotbah di sana, kulaan khotbah di sini. Sudah ke gereja Katolik? Oh sudah, tapi saya ke gereja yang lain. Untuk apa? Untuk kulaan khotbah. Khotbahnya bagus dan lain-lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah salah satu orang-orang yang ingin mau mengembara istilahnya. Tetapi harus kembali. Dan kita tidak menginginkan agar domba-domba kita, umat kita tercerai-berai. Umat Katolik ini setelah dipecah dengan Yosafat masih 8.000 kurang lebih. Tapi yang ikut rekoleksi berapa? Ya taruhlah 300 mungkin. 300 ping 11. 3.300. Yang hadir di sini berapa ini? Mungkin ya 1000-an mungkin ya, 1000-an. Tidak ada. Apalagi jam pagi, jam 8 pagi belum ada, masih di tengah aja. Masih ada yang lain-lain. Maka Bapak Ibu, ayo gerakkan mereka. Mereka sering lari ke sana kemari. Kalau itu lari kehendaknya sendiri, enggak apa-apa. Tapi kalau lari, pergi, dipancing-pancing oleh teman-temannya sendiri. Wah enak nanggonku, ono ngene. Itu membuat paguyuban kita ini tercerai-berai. Orang yang tertarik dengan maaf orang-orang agama lain. Di tempat saya ada ini, saya dididik menjadi militan. Di dalam Katolik tidak ada pendidikan militan. Dalam Katoliknya apa nang gereja mulai selesai. Di tempat lain ada. Juga masuk Katolik itu sulit. Harus belajar ini itu setahun mana. Wah, wis tunuk setahun. Iya kalau nyampe setahun. Kalau nyampe enggak apa-apa. Ya, kita pasti ada kompensasi yang lain. Mungkin ada ya enggak usah 1 tahun, ini cukup 6 bulan, cukup hafal Bapak Kami Salam Maria. Kalau enggak hafal Bapak Kami, cukup bisa tanda salib. Tanda salib lalu dibaptis. Tidak sulit menjadikan. Apalagi perkawinan Katolik, wah ini lagi sulit ini. Perkawinan ku adik ngene, adik ngono, adik walah. 1 istri, 1 suami. Kami mosok cuma 1 tok ya kurang. Kurang ya apa? Kurang ya golek dhewe. 1 istri, 1 suami, apa adanya, dinikmati. Seperti kita menikmati mobil yang kita beli dengan mahal, dengan susah payah. Seperti kita menikmati rumah kita beli dengan susah payah, dengan jerih payah, nyelengi titik. Mari dinikmati rumah, tempat untuk nyangkrong, dan tidak untuk hanya sebagai hotel saja, pergi pulang. Harus dinikmati rumah, mobil harus dinikmati mobil.
sepeda motor juga demikian, dan seterusnya. Bapak Ibu, istri adalah usaha kita untuk mencintai satu sama lain. Suami adalah figur untuk dicintai selama-lamanya. Dan itu adalah gagasan-gagasan kita, gagasan gereja. Bahkan sampai awal gereja dibangun atau kitab suci ditelurkan, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kitab suci, maka suci karena berasal dari Allah. Allah adalah suci. Maka tidak sembarangan. Sebelum menikah harus diteliti dulu. Yos gasak, pokoknya ketok bening, ketok moncer, alah iki ae. Engko ketok gak cocok ya wis ngalih ngono ae lho. Gak cocok apane? Ya gak cocok mergo nafsune. Hanya berbau nafsu. Oleh karena itu bukan nafsu, tetapi ide kita tentang masa depan kita, tentang hal-hal yang kita inginkan untuk ke depan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus kita ciptakan suasana guyub rukun di dalam gereja kita. Kita belajar dari mereka, mungkin ketika mereka masuk ke gereja, apa yang mereka lakukan? Sapa, salam. Masuk ke gereja, di situ ada baris, pagar betis itu tuh, wah, gadis-gadis, mak-mak, salam memberi, ayo silakan masuk, sambil senyum, gak suntrut, mencucu, silakan masuk, silakan, sini ndak ada pagar betisnya. Wis mlebu ngono pokok blung ngono. Ya memang tidak terlalu resmi. Tidak pakai marketing. Dan itu semua bisa menjaga kita semua. Bisa menjaga keharmonisan keluarga. Demikian juga keluarga. Menurut nasihat seorang psikolog yang ahli perkawinan, Gary Chapman. Kalau bisa setiap pagi suami istri saling sayang, cipika-cipiku, senyum, sengos. Selamat pagi ma, selamat pagi pak, sengos. Anak-anak juga begitu, sengos. Tidak hanya papanya, tapi juga anaknya. Tidak hanya papanya tapi juga istrinya. Itu kegembiraan dalam hidup bersama. Selalu dalam kegembiraan bersama dan diberikan oleh kita anugerah-anugerah itu. Di tempat lain tidak ada semacam itu. Kita harus guyub, rukun. Kalau sudah sampai ke dalam lalu duduk, disapa, duduk bersebelahan kok tidak kenal, ini bagaimana? Sapa, meskipun cuma semua enggak apa-apa. Itu sapaan sehingga tidak terlalu kaku dalam hidup ini, tidak terlalu kaku. Menyapa seperti ini. Bapak Ibu, itulah misi pewartaan kita. Utuslah. Yang diutus bukan hanya kita, yang dilakukan dari kita, bukan hanya mewartakan, hai, tidak. Tapi yang kecil-kecil seperti itu adalah pewartaan dalam Injil hari ini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa hidup kita melulu seperti tubuh Kristus yang hadir dalam diri kita. Tubuh itu
Satu yaitu gereja, kepalanya adalah Kristus. Tubuh harus menyatu dengan kepala. Kepala tanpa tubuh, apa itu ya? Kepala tanpa tubuh, kepala tok, ndas gelundung, ndas gelundung. Tubuh tanpa kepala, zombie, zombie. Orang-orang itu harus menyatukan ini. Kita harus menyatukan sehingga nampak bahwa keharmonisan kita itu satu, dijunjung tinggi. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Pewartaan semacam ini sungguh menggembirakan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita menjadi pewarta-pewarta di keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di wilayah kita. Semoga paroki ini, SMTB, menjadi gumbrigah, semangat, penuh gairah untuk beribadah, untuk pelayanan, untuk yang lain-lain, koinonia, pewartaan, dan kesaksian kita. Apalagi di masyarakat, kita harus bisa menunjukkan hal ini. Wah itu loh orang Katolik, wah itu loh orang Katolik. Jempol, bagus. Jangan orang Katolik lembek, meloyo, dan tidak. Kita bisa karena Kristus hadir dalam diri kita. Kristus adalah tubuh, adalah kepala, dan kita adalah tubuhnya. Maka kita akan mampu untuk menggerakkan masyarakat di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.